Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama IQ Catherine Wildborn. Di sini aku baru aktif lagi karena kemarin itu aku sibuk di TikTok karena memang saweran aku itu meledak-meledak bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta kalau misalnya di total 1 bulan. Kalian bisa lihat di feed di Instagram aku yang aku terterakan di sini dan kalian juga bisa follow account TikTok aku yang tertera di sini. Dan kalau misalnya kalian masuk ke account TikTok aku, di situ followersnya baru 2000. Kenapa? Dan di sini aku mau cerita. Jadi akun aku itu hilang tapi ada proses cerita sampai aku disantet, guys. Jadi ceritanya itu waktu itu kan aku sekali live itu sekali nyairin itu bisa 20 juta, 30 juta, bahkan sampai 50 juta aku pernah nyairin satu kali live itu ya kan. Nah, pembagian di TikTok itu pembagiannya itu 60% untuk TikTok, 40% untuk aku. Jadi kalau misalnya si penyawer itu top up misalnya 100 juta itu kebagian ke akunya cuma 40 juta gitu. Ya memang besar sih potongannya, cuman gimana lagi aku menggunakan media TikTok itu untuk aku nyari duit. Jadi ya aku nggak bisa apa-apa gitu. Dan gimana ceritanya aku bisa disantet, jadi waktu itu aku lagi memang naik daun gitu kan sawerannya, yang tadi aku bilang aku sekali live itu bisa puluhan bahkan ratusan juta kalau misalnya di total 1 bulan. Jadi waktu itu ceritanya ada satu host cewek, cuman dia ya bisa dibilang kurang begitu laku deh gitu. Karena memang selain umurnya yang udah tua gitu, terus juga public speaking-nya juga dia kurang mahir gitu, terus juga eee, bisa dibilang ya tidak begitu enak dipandang gitu ya. Sekarang kalau misalnya dia memang merasa tersaingi harusnya kan dia bersaing secara sehat kan, dia mempercantik diri harus bisa lebih cantik dari aku, mempelajari public speaking yang lebih baik dari aku gitu, dan bikin si live streamingnya itu bisa lebih menarik dari aku. Nah, jadi waktu itu tuh ada satu penyawer gitu, dia suka masuk ke room si cewek tersebut gitu ya, cuman si penyawer ini kalau misalnya masuk ke room dia itu paling cuman nyawer berapa ribu gitu. Memang rutin dan dia merasa si penyawer ini tuh milik dia gitu. Nah, tiba-tiba si penyawer ini masuk ke room aku, udah jadi males ke room dia karena kan anteng di room aku kan, setiap aku live tiap hari dia masuk terus kayak gitu. Nah, sekali masuk di room aku itu perkenalannya aja belasan ribu koin gitu guys. Kalian bisa lihat harga koin di TikTok berapa. Pertama masuk rumah aku aja udah belasan ribu koin, makin ke sini dia nyawernya itu puluhan ribu koin, bahkan ratusan ribu koin. Jadi dia itu sekali top up itu bisa 20 juta, 30 juta, 50 juta, bahkan 100 juta sekali top up gitu. Nah, akhirnya ya aku nyayur dong gitu ya, maksudnya kayak apa namanya, kan kalau misalnya makin banyak saweran di room itu, si room itu makin rame dan makin booming gitu. Nah, si cewek host ini nggak terima guys, merasa si penyawer ini diambil sama aku, padahal kan hak setiap penyawer untuk masuk ke room mana aja dan nyawer siapa aja gitu. Jadi dia merasa bukan hanya kalah saing tapi merasa diambil gitu. Akhirnya tiba-tiba guys, 6 bulan yang lalu itu terjadinya, tiba-tiba si badan aku tuh kerasa berat, berat banget guys, berat banget. Terus aku demam tinggi itu nggak berhenti-berhenti, terus juga pusing, terus benar-benar kayak jalan pun sempoyongan guys gitu. Itu jadi sakitnya tuh bener-bener kayak sakit keras gitu guys. Terus kalau misalnya apa, aku luka gitu guys, yang keluarnya itu bukan hanya darah tapi nanah guys. Nah, di sini aku mau menyampaikan untuk kalian yang mengalami hal yang janggal atau kalian kalau misalnya disantet sama orang ya, sepengalaman aku kemarin itu kita nggak akan ada pikiran disantet atau dijalin sama orang. Jadi biar kita tuh menjalani sakit terus guys gitu. Nah,
tiba-tiba habis 1 minggu itu ya aku kayak mungkin mendapatkan hidayah atau, pertolongan dari semesta jadi membisikkan aku untuk biar aku sadar gitu akunya disantet gitu. Nah, tiba-tiba aku sadar habis seminggu guys, cuman aku belum benar-benar yakin karena yang tadi aku bilang kalau misalnya orang disantet tuh dia jadi nggak ada pikiran atau nggak ada keyakinan untuk bahwa dia itu disantet atau dijailin sama orang. And then aku tuh langsung ke Bandung, aku ngedatengin orang yang, apa nih, yang bisa ngobatin dalam hal tersebut gitu ya. Aku dikasih ramuan, waktu itu dikasih, ramuan minuman gitu dari tanam-tanaman gitu, tapi aku nggak tahu itu apa. Aku habis minum tiba-tiba, habis habis minum tuh aku ditanya gitu, kayak ngerasa hal yang aneh nggak gitu. Aku sih habis 1 menit, 2 menit gitu aku nggak ngerasa apa-apa guys, enggak aku bilang biasa aja. Tiba-tiba guys habis 5 menit, itu badan aku kerasa panas banget guys, panas terus ngerasa kayak mau meledak gitu guys, kayak mau meledak gitu sih badan aku kayak kayak mau meledak gitu guys, aku kayak bener-bener nggak kerasa kayak gimana sih guys, si badan tuh kayak mau dar gitu, ini mual, terus pusing gitu, terus kayak mau meledak gitu guys, dan bener-bener akunya nggak kuat gitu. Nah terus habis beberapa saat, biar apa nih, biar si ramuannya bereaksi, habis itu akunya di apa nih, di kayak diruqyah gitu guys, kayak diruqyah, dikeluarin apa, dikeluarin makhluknya gitu, dikeluarin makhluknya, apa nih ya, aku ngerasa kayak disetrum guys. Jadi di situ aku bener-bener ngerasa bahwa ada ya gitu, apa, magic kayak gini tuh ada ya. Karena aku ya sempet kayak ada nggak sih ya mungkin kalian juga yang nonton mungkin ngerasa kayak, "Masa sih?" gitu. Tapi kemarin aku bener-bener ngalamin sendiri itu bener-bener kayak kerasa gitu guys, si badan aku tuh kayak kesetrum gitu guys pas di ruqyah tersebut gitu, pas dikeluarin si makhluknya gitu. Nah, itu tuh bener-bener yang aduh guys aku nggak bisa ngejelasin pakai kata-kata, pokoknya aku diobatin itu, habis aku diobatin dan diruqyah itu, 1 hari kemudian tiba-tiba aku sembuh. Sekarang kalau misalnya apa, kalau misalnya, mmm, memang penyakit gitu guys, itu kan ada proses jeda di mana, ada, proses dan pemulihan gitu kan. Ini 1 hari sembuh kan nggak lucu, sedangkan aku seminggu itu kayak sakit keras guys. Nah, di situ pada saat aku berobat itu guys, di situ kelihatan dong apa dari satu media gitu, apa namanya, aku diliatin bahwa, siapa orang yang, nyantetnya, makanya kenapa aku bisa bilang si orang itu yang nyantetnya gitu. Yang lebih parah guys, dia itu kan stay di luar negeri ya, dia itu stay di luar negeri, tapi dia nyuruh ibunya untuk nyantet aku. Kan sarua gelona gitu guys, bener-bener yang apa namanya, bener-bener dua-duanya nggak percaya karma, bukan nggak percaya karma, mungkin dia nggak peduli dengan karma gitu guys pada saat itu ya gitu. Jadi aku juga sampai nggak habis pikir, "Oh my god ini aduh parah banget," gitu sampai ya sudahlah itu urusan mereka, cuman ya aku nggak habis pikir aja ada gitu yang seperti itu gitu. Nah, udah apa nih, udah aku, sembuh dari, santet itu gitu ya, aku, apa nih, pulang ke Jakarta lalu aku live lagi seperti biasa. Kalian apa yang terjadi kalian tahu, tiba-tiba, 1 minggu aku menjalani di Jakarta itu tiba-tiba job cancel semuanya, nggak ada yang jadi. Jadi mau itu job nge-MC, mau job nge-DJ, mau endorse, atau ketemu sama laki-laki dan menghasilkan uang, semuanya nggak ada yang jadi, semuanya cancel guys. Bener-bener yang polos nggak ada yang jadi gitu. Nah selama seminggu itu dan balik lagi guys, kalau misalnya kita dikerjain itu nggak ada pikiran kita dikerjain sama orang gitu. Nah, jadi aku nggak ada pikiran kayak dikerjain lagi karena aku mikir, "Ah, mungkin memang nggak jadi," gitu, "memang
memang apa nih, memang memang jobnya aja nggak jadi gitu. Jadi aku nggak ada pikiran dijailin lagi gitu, dan itu berjalan selama seminggu lagi guys gitu. Alhamdulillah setelah seminggu itu aku dimimpiin tiba-tiba, di mimpi tersebut tuh aku kayak dikurung tapi sama kurungan hitam transparan guys gitu, dan di situ aku yang, aduh kayaknya ini ada yang aneh lagi deh gitu. Akhirnya aku berobat lagi dan, apa namanya, alhamdulillah sembuh lagi, dan pas dilihat seperti biasa orang tersebut lagi dengan perantara ibunya, and then cuman di sini aku nggak bisa sebut nama ya, jadi apa namanya, aku, menceritakan aja tanpa aku menyebutkan nama. Jadi udah apa nih, udah aku sembuh ke Jakarta lagi, terus, aku live seperti biasa guys ya, itu di akun yang apa, di akun yang, Queen Catherine yang followersnya 120.000 pada saat itu, tapi sekarang aku lihat jadi 116.000, nggak tahu kenapa nurun, mungkin orang-orang pada nge-unfollow karena taunya akun aku udah diblokir. Jadi aku tuh live seperti biasa guys, cuman apa yang terjadi, dia nyewa buzzer guys. Jadi akun aku tuh di-buzzer sampai si akun aku tuh runtuh, jadi dia tuh ngeblokir nonstop guys. Kalian, apa namanya, kalau misalnya nggak ngerti TikTok pokoknya, kalau misalnya di TikTok itu kita bisa nge-report nonstop meskipun pakai satu akun sampai si akunnya runtuh. Jadi dia itu, aku yakin dia itu bukan hanya nge-report sendiri, tapi dia itu nyewa buzzer untuk ngeruntuhin akun aku gitu. Nah, akhirnya akun aku yang 120.000 itu, keblokir, lalu aku lari ke akun aku yang kedua, alhamdulillahnya ada second account pada saat itu, followersnya 25.000 followers, dan aku live lagi seperti biasa. Di situ sempet rame lagi guys sampai, Teteh Siti Badriah masuk gitu, beberapa artis masuk gitu pada saat aku live, dan kalian tahu di-buzzer sampai keblokir lagi. Dan udah aku apa nih, udah aku, keblokir tuh ya kan, keblokir dua-duanya, lalu, aku tuh ngerasa ada yang aneh lagi. Jadi ternyata aku disantet lagi ke yang 3 kalinya guys, finansial lagi. Di situ aku yang ngerasa capek, bener-bener yang ini mau sampai kapan gitu. Dan aku juga ngedenger kabar, akurat gitu ya dari seseorang bahwa dia itu nipu ya 170 juta gitu, eee, sampai uangnya itu katanya udah habis, dan aku yakin ya itu habisnya untuk ngerjain aku gitu, kan konyol guys gitu, kalau misal orang waras kan mendingan untuk membangun dirinya sendiri untuk lebih baik gitu, tapi dia lebih memilih untuk, apa namanya, memenuhi ego negatifnya, kepuasan sesaat, padahal dia menanggung karma buruk itu bukan hanya ke diri dia sendiri, tapi anaknya juga gitu dan keluarganya juga gitu. Nah lalu, karena dia udah nikah guys, udah nikah, udah punya anak juga, kan gila ya kan. Nah terus udah apa nih, udah aku, disantet ketiga kalinya, di sini aku belum cerita pada saat proses, sebelum akun aku eee, report gitu ya, maksudnya diruntuhin sebelum akun aku hilang, aku ngejalanin operasi guys, operasi hidung sama dagu, makanya kalau misalnya kalian lihat, apa namanya, hidung aku sama dagu aku beda gitu, karena memang aku ngejalanin operasi, tapi karena aku lagi dikerjain sama dia, operasi aku gagal guys gitu. Si implannya itu tiba-tiba menceng dan juga implannya kebesaran gitu. Tiba-tiba si, apa, implan dagu juga tiba-tiba kayak kebalik, jadi kebalik gitu guys. Alhasil pokoknya gagal aja operasi hidung sama dagu aku pada saat itu. And sebulan kemudian aku apa, ngelakuin revisi yang sebenarnya nggak boleh, tapi akunya nggak sabar gitu kan. Akunya ngejalanin operasi hidung sama dagu, dan mungkin karena akunya baru 1 bulan udah operasi lagi, akhirnya si kulit akunya rapuh dan jadinya, apa, kan aku tuh pasang implan yang lancip banget gitu, lancip banget. Akhirnya si, apa nih, si implannya tuh jadi bocor guys gitu, jadi implannya keluar,
pokoknya bocor gitu, gimana sih si implan keluar dari, kulit gitu. Aku sampai jahit berkali-kali karena memang akunya nggak mau implannya dilepasin, tapi alhasil karena memang nggak kuat, sampai akhirnya implannya dilepasin untuk implan dagu. Cuman, yang apa namanya, si implan hidung yang operasi kedua ini apa nih ya, alhamdulillah lancar, cuman ya untuk operasi hidung aku jadi menyayangkan aja gitu. Jadinya aku operasi gagal sampai aku operasi kedua kalinya, ya ngabisin duit, ngabisin waktu, ngabisin semuanya gitu. Jadinya kayak diacak-acak gitu, guys. Nah, udah aku balik lagi tadi ke cerita yang akun aku udah hilang dan aku udah disantet ketiga kalinya, akhirnya aku ngejalanin, live lagi seperti biasa gitu, live lagi seperti biasa di akun aku yang ketiga gitu. Jadi aku bikin akun baru lagi dengan followers yang, yang dari awal lagi gitu. Udah nyampe 1.000 akhirnya aku bisa live dan sekarang akhirnya aku live di, akun yang 2.000 followers ini. Cuman aku jadi ngerasa drop guys, akunya jadi ngerasa insecure, akunya jadi, kalau live juga orang-orang kan jadi jarang yang sawer juga karena biasanya orang yang nyawer itu ngelihat prestis kita juga guys gitu, ngelihat kitanya yang udah banyak followers, udah banyak, penonton, udah banyak penyawer juga gitu. Jadi orang jadi kepancing untuk, untuk nyawer gitu. Jadi kalau misalnya, ibaratnya tuh kayak aku biasanya manggung di panggung penontonnya penjabat gitu, maksudnya yang penontonnya para penjabat, sekarang aku harus balik lagi ke, kayak organ tunggal lagi. Jadi akunya kayak ngerasa drop, gimana sih guys rasanya kalau misalnya keadaannya seperti itu. Jadi akunya sekarang jadi bikin konten lagi kayak gini gitu. Cuman ya itu adalah perjalanan hidup, akunya juga nggak bisa ngatur karena semuanya yang bisa membolak-balikan semuanya hanya Tuhan dan membolak-balikan hati juga Tuhan. Pas aku live, di akun aku yang 2.000 followers ini, aku live lagi ternyata dia masuk guys, dia masuk. Kenapa aku tahu? Karena ya kelihatan gitu di situ si penontonnya itu dari 100 atau 200 atau 150 gitu tiba-tiba drop gitu karena di-report sama dia dan aku tahu, eee, di situ tuh kan cuman ada 5 orang gitu atau 3 orang gitu ya dan aku tahu di situ itu dia gitu karena aku udah tahu lah ciri-cirinya gitu, meskipun dia nggak pakai akun asli tapi, aku tahu itu ciri-cirinya kalau misalnya, dia pakai akun palsu gitu khusus untuk nge-report aku. Di situ aku ada bilang, "Aku tahu kamu ada di sini," aku bilang. "Kamu mau sampai berkali-kali kamu nyantet aku pun atau kamu, ngejailin aku pun atau kamu berusaha ngancurin aku bakal berusaha fighter, aku bakal berusaha memulihkan diri, dan aku bakal berusaha menyembuhkan diri. Cuma mau sampai kapan gitu kan aku bilang, semakin kamu berusaha nyantet aku, berusaha ngancurin aku, semakin berat pula kamu nanggung karma buruknya. Karena hidup ini tuh karma. Karmanya tuh bukan hanya ke kamu tapi bisa ke anak kamu dan keluarga kamu gitu. Karena kan tadi aku bilang dia kan udah nikah, udah punya anak juga gitu. Mau sampai kapan aku bilang, kamu yang ada ngabisin uang, ngabisin waktu kamu, kepuasan hanya sesaat tapi karma buruk itu bisa kamu tanggung berlipat-lipat suatu saat gitu. Bukan hanya ke kamu tapi ke anak kamu juga, ke keluarga kamu gitu. Dan di situ, sepertinya gitu ya dia berhenti dan ya mudah-mudahan dia, udah tobat gitu. Jadi
nggak ngelakuin itu lagi, ya aku harap juga seperti itu. Dan aku juga nggak ngebales karena memang akunya sendiri nggak mengharap kehancuran dia, karena keuntungan untuk akunya apa gitu. Aku hanya berharap dia tobat, dia berhenti, dan akunya dapat karma baik gitu. Dan dari cerita aku ini, aku berpesan sama kalian yang lagi ngejalanin pengobatan kah, atau misalnya kalian lagi ngalamin disantet orang atau dijalin orang, kalian harus tetap yakin sama kasih sayang Tuhan dan karma baik tentunya, jangan dibales. Kalian rutin aja berobat sampai kalian sembuh dan dekatkan diri ke Tuhan. Kalian harus yakin bahwa proses pendewasaan kita untuk naik kelas itu ada ujian di dalam hidup ini. Jadi kalian tetap semangat, jangan putus asa, apalagi sampai mengakhiri hidup, amit-amit. Kalian pokoknya yakin dengan kasih sayang Tuhan. Dan aku juga mau berpesan sama kalian yang suka ngejailin orang, kalian harus ingat karma guys. Karena hidup ini tuh karma tabur tuai, dan kita nggak bisa lari dari karma. Apa yang kalian lakukan, kalian akan nikmati suatu saat nanti. Memang karma itu nggak instan, tapi karma real. Karma itu ada dan kita nggak bisa lari dari karma. Jadi kalian harus pedulikan masa depan kamu, karena masa depan kamu itu ditentukan dari karma apa yang kamu lakukan saat ini. Gitu. Jadi kalian jangan jangan sampai buta hati dan pikiran karena ego negatif kamu. Kamu harus ingat sama diri kamu sendiri, sama masa depan kamu. Jangan karena demi kepuasan sesaat kamu jadi buta hati dan pikiran tanpa memperdulikan karma yang berhubungan dengan masa depan kamu sendiri gitu. Seperti itu aja. Pokoknya kalian jangan lupa follow Instagram aku dan TikTok aku juga. Kalian bantu naikin followers aku. Dan kalian juga bisa follow Instagram aku. Selain kalian lihat bukti saweran yang tadi aku ceritain, kalian juga bisa lihat list untuk operasi ke Bangkok. Operasi payudara, operasi bokong, operasi wajah, apapun pokoknya operasi kecantikan, karena sekarang aku buka jasa untuk operasi ke Bangkok. Jadi kalian bisa operasi tete atau operasi bokong atau operasi apapun itu dengan harga paket yang aku tawarkan. Harganya murah, operasi tete aja mulai dari 40 juta aja. Kalian udah tahu beres, udah dengan transport, udah dengan makan, udah dengan pokoknya kalian tahu beres, mulai dari 40 juta aja kalian udah bisa operasi tete dari 200 sampai 500 cc seperti aku ini. Jadi kalian bisa operasi kecantikan dengan paket yang aku tawarkan. Paketnya murah meriah, mulai dari 40 juta kalian bisa punya tete yang bombastis, atau kalian pengen operasi bokong atau apapun itu, ada di sorotan Instagram aku. List paket-paket untuk operasinya, oke? Jadi kalian follow aja Instagram aku, di sana ada list untuk operasi di Bangkok. Dan kalian juga subscribe yang belum subscribe guys, karena di next video aku bakal cerita tentang aku ditipu sama penyawer sampai puluhan juta. Jadi awalnya bestie, tapi ternyata dia menjadikan aku sebagai target untuk aku ditipu sampai dia nyamar jadi cowok. Pokoknya menjijikan dan kampungan deh ya. Pokoknya kalian subscribe aja biar kalian bisa dengerin dan menyaksikan apa yang aku lakukan atau apapun itu. Mungkin kedepannya aku punya pacar atau seperti apa gitu kan, laki-lakinya seperti apa. Kalian pokoknya subscribe sekarang juga MC Channel, dan kalian juga follow Instagram aku dan follow TikTok aku. Thank you so much yang udah ngeklik video aku dan udah nggak skip iklan. I love you so much. Bye bye.